Oke, baik kita mulai aja nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak lepas aja ya, nggak apa ya, biar suaranya terdengar, terekam soalnya. Sebelumnya, Pak Arif ucapkan selamat datang. Setelah kita hampir 100 meter lebih ya, kita belajar dari rumah, gitu ya, bukan buru-buru, tetapi belajar dari rumah ya. Nah, akhirnya hari ini Pak Arif mencoba memberanikan diri untuk mengajak teman-teman semua membiarkan kembali pembelajaran di kampus. Gitu. Nah, mungkin belum banyak dosen yang memulai ini, gitu. Tetapi Pak Arif berpikirnya kalau tidak sekarang kapan lagi, gitu kan? Karena apa? Kita nanti di pertemuan yang mulai ketiga insya Allah itu sudah mulai atau minggu depan ya, itu sudah mulai menghadapi yang namanya bulan Ramadan, gitu kan. Otomatis teman-teman semua aktivitasnya akan jauh lebih terbatas, gitu ya, daripada ketika sebelum Ramadan seperti ini. Gitu. Nah, di sisi lain tantangan kita adalah bahwa jumlah pertemuan kita selama 100 meter ini nanti itu akan banyak terpotong libur dan sebagainya. Ya, maka Pak Arif memilih opsi beberapa pertemuan saya ambil di awal. Agar apa? Agar nanti ke depannya kita sudah tidak memiliki tanggungan 5 kali pertemuan secara tatap muka. Ya. Dan ini tadi saya lihat dari jam 8 ya sampai jam ini tadi saya ngambil kunci di mana? Di TU. Ternyata memang belum ada yang memberanikan diri untuk tatap gitu ya. Nah, tapi Bismillah ini kita kita coba combine karena saya sendiri juga penasaran sebenarnya nanti tantangannya akan seperti apa ketika kita pembelajarannya via combine seperti ini ya. Karena dari diskusi kemarin rapat-rapat kami dengan partner dan sebagainya memang kita diminta untuk berkreasi sendiri gitu. Jadi fasilitas juga kita sangat terbatas ya. Bahkan ini kamera dan sebagainya kita harus menyiapkan sendiri ya. Dan maka ini nanti teman-teman Pak Arif berharap bahwa teman-teman semua bisa mensupport kami gitu ya terkait dengan proses pembelajaran luar negeri. Nah, khusus hari ini nanti ya teman-teman semua kita akan melaksanakan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Jadi belum ada materi-materi yang harus dipelajari. Namun nanti Pak Arif akan menjelaskan secara teknis, full teknis ya, berkaitan dengan perkuliahan kita nanti. Karena kita targetnya adalah 60% dan 40%-nya adalah lulus. Gitu ya. Targetnya seperti itu. Nah, maka teman-teman semua nanti pada hari ini nanti kita akan banyak membedah. Salah satunya adalah membedah muka. Ya, muka kemarin kan teman-teman sebenarnya sudah terbiasa ya. Cuma nanti kita akan lebih spesifikkan lagi, lebih mendalam lagi, gitu ya. Berkaitan dengan pengaturan terkait dengan muka. Sampai nanti ke tugas-tugas terstrukturnya juga ya. Nah, maka nanti saya berharap bahwa di mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia ini nanti teman-teman benar-benar mendapatkan roh dari mata kuliah. Karena mata kuliah ini akan membekali teman-teman semua itu berkaitan dengan kemampuan teman-teman semua menyampaikan materi bahasa Indonesia. Gitu ya. Kira-kira kalau guru SD nggak bisa mengajarkan bahasa Indonesia logis tidak? Nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena guru SD itu kan ngabehi, ya kan? Semua mata pelajaran itu harus dikuasai, ya. Bahkan teman-teman juga dibekali kan terkait dengan seni rupa, seni tari, ya, seni karya, gitu ya. Itu semuanya dibekali. Dalam rangka apa? Kelak ketika teman-teman semua berada di kelas, gitu ya, itu dengan kondisi apapun teman-teman semua bisa menyiapkan hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi ini silahkan nanti
kita banyak berdiskusi saja dan kita nanti akan membuat kontrak perkuliahan, ya. Kontrak perkuliahan yang nanti akan ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa 3 orang saja. Ini kemarin satu kelas berapa mahasiswanya? 57 ya. Karena akhirnya dipadatkan dari 3 kelas ya. Nah, kira-kira kenapa ini kita dipadatkan 3 kelas? Apa? Dapat? Ada kelas tambahan. Teman-teman tahu nggak kenapa kita jadikan regrouping lagi? Jadi awalnya kita 4 kelas ya, 4 kelas tambah 1 paralel, sekarang jadikan 3 kelas. Kira-kira alasannya apa? Ada yang tahu? Jadi alasannya adalah bahwa hampir 50% dosen kita itu adalah sekarang sedang menempuh studi lanjut. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita harus mengkondisikan, karena kalau kita rekrutmen dosen lagi, kita akan keberatan, gitu ya. Maka kemarin arahan solusinya adalah bahwa dosen itu dalam 1 semester tidak boleh ya mengaku lebih dari 21 SKS. Kalau idealnya hanya 18 SKS. Nah, kalau lebih dari itu jadi tidak ideal. Sedangkan teman-teman ini kelasnya banyak sekali, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya, ini adalah untuk mengoptimalkan beban kinerja dosen, gitu ya. Karena nanti jadi tidak logis ya. Ibaratnya kita seharusnya makan sehari 3 kali itu jadi 4 kali. Gitu. Bagus nggak? Nah, ya kan. Bisa kita jadi sakit malahan, ya kan. Nah, teman-teman semua di sini nanti ya. Kita akan banyak membahas hal tersebut ya. Nanti saya juga akan share screen terkait dengan settingan muka, enrollment gitu ya. Teman-teman masuk ke kelasnya Pak Arif ya. Jangan sampai salah kelas gitu kan. Nah, karena apa? Kalau salah kelas ya nanti kalian bingung sendiri. Ini kelasnya yang benar atau enggak ya gitu. Nah, maka pastikan semuanya dari teman-teman semua nanti bisa masuk ke kelas yang tepat gitu. Dan nanti juga Pak Arif sudah mendesain RPS-nya, pembelajaran selama 1 semester, dan seluruh materi bisa teman-teman semua pelajari ya. Dan nanti kita akan melakukan sedikit modifikasi ya dari proses pembelajaran. Kalau dulu kan kita hanya basisnya pengetahuan saja. Nah, dengan peraturan-peraturan yang terbaru ya, bahwa proses pembelajaran itu harus basisnya adalah output atau keluaran. Jadi teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini bisa apa ini yang diukur? Ya, salah satunya itu. Jadi kalian akan proses pembelajarannya akan berbasis PBL, yaitu Project Based Learning. Ya. Nanti akan ada project-project yang teman-teman semua harus pelajari atau harus teman-teman semua selesaikan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang sudah teman-teman terima, gitu ya. Nah, sekarang Pak mau tanya, teman-teman semua di sini sudah tahu belum permasalahan bahasa Indonesia yang dihadapi siswa sekolah dasar saat ini? Oh enggak? Apa? Enggak tahu ya? Belum tahu ya? Kalian punya adik? Ya. Pernah nggak melihat adik kalian itu bermasalah terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia-nya? Atau fine-fine aja gitu? Atau kelihatan fine-fine aja gitu? Nah, teman-teman semua, inilah yang menjadi satu catatan kami bahwa teman-teman semua itu sense ya, rasa terhadap permasalahan terkait dengan bidang kajian kalian itu belum terlalu peka gitu. Jadi kalau teman-teman semua melihat misalkan ya, di sini ada siswa sekolah dasar yang bermasalah terkait dengan proses pembelajarannya, itu kita acuh tak acuh. Maksud seperti itu, ya. Bukan kita kemudian mencari ya permasalahan seperti ini tuh ketika anak tidak bisa melafalkan huruf misalkan B ketukar dengan D ketukar dengan B, itu sebenarnya permasalahannya gimana? Nah, itu kan harus dicari solusinya, ya kan? Nah, itulah kepekaan kita semua. Coba teman-teman yang kemarin ngajukan PKN, ada yang enggak?
Ada. Judulnya siapa yang berkaitan dengan kepedestrian? Sedih, ya kan? Sedih nggak? Pasti banyak yang mengangkat terkait dengan apa? Bisnis, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa dan ini sebagai sebuah tolak ukur bahwa mahasiswa kita sensinya belum peka, ya, belum tajam, gitu ya. Kemarin yang sudah PPMT juga ya, berkaitannya dengan edukasional, masih ada kaitannya mendidik, mengajari. Tetapi yang berkaitan dengan kepedestrian itu harus teman-teman semua perketat. Ya. Nah, maka silakan teman-teman semua mulai hari ini teman-teman semua harus menjadi mahasiswa PGSI yang utuh. Apa yang dimaksud dengan mahasiswa PGSI yang utuh gitu ya? Yang mahasiswa PGSI yang benar-benar mencintai profesinya, gitu kan? Ada di sini yang masih setengah-setengah. Wah, saya salah jurusan nih kayaknya. Ada nggak? Nah, mungkin masih ada, ya kan? Mungkin masih ada. Tetapi kalau teman-teman salah mengambil jurusan, ini sudah masuk ke bagian setengah kan, semester 4 kan ini sekarang. Nah, ini sudah separuh perjalanan teman-teman semua itu berada di sini. Maka mau nggak mau daripada sudah terlanjur basah, mending apa? Sekadung nyemplung ya kan, ciklon sekalian. Tahu ciklon? Bermain air dan seterusnya. Ya. Nah, itu pengantar saja teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan kontrak perkuliahannya terlebih dahulu, agar nanti ke depannya kita akan jauh lebih nyaman gitu ya. Kita tahu apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita lakukan ya, sehingga nanti kita semua bisa mencapai hasil yang optimal, begitu ya. Nah, yang pertama yang ingin Pak Arif bagikan ya, yang pertama adalah kita share screen dulu ya. Mbak yang di rumah kelihatan tidak terkait dengan share screen-nya Pak Arif? Kelihatan. Oh ya, Moka ya? Kelihatan, Kak. Sudah tampilannya Moka ya ini ya? Iya, Pak. Ya, baik. Iya, Pak. Nah, teman-teman semua, baik yang di rumah maupun yang ada di kelas ya, di kampus, Pak Arif ingin mengenalkan course kita ya, yaitu berkaitan dengan ini bukan sempro ya, yang pendidikan bahasa Indonesia SD ya. Nah, langkah pertama teman-teman semua silahkan dibuka handphonenya semuanya. Dan semuanya silahkan mengakses Moka ya. Mengakses Moka. Ini aja. Alamatnya moka.unima.ac.id ya.
Nah, sudah masuk seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua, ketika sudah masuk seperti ini, silahkan kalian pilih menu yaitu Site Home. Site Home. Site Home sudah. Nah, setelah kalian masuk Site Home, di bagian bawah akan ada bagian yaitu namanya Search Course ya. Search Course. Sudah? Nah, di bagian Search Course ini silahkan teman-teman semua masukkan kode ini ya. KPT 0305 228 itu aja, nggak apa-apa. KPT 0305 228. Arif, Ya, gimana Mbak? saya itu Pak, apa share screen-nya itu hilang Pak? Oh, searching-nya hilang. Oke, Pak Arif coba lagi ya. Sudah tampil? Sudah? Oh, belum? Oke, saya stop sharing dulu. Sudah tampil Mbak? Belum Pak. Sudah ya. Nah, ini kodenya ya. KPT 0305 228. Sudah masuk seperti ini ya. Diketikkannya aja. KPT 0305 0305 228. Kemudian kita klik tombol go ya. Go. Nah, maka di sini akan muncul beberapa mata kuliah, begitu kan? Nah, silahkan teman-teman semua pilih yang ada gambar Pak Arifnya di situ. Ini ya. Ini ya. Jadi pendidikan bahasa Indonesia kelas A. Begitu. Ini silahkan diklik akses. Sudah? Nah, enrollment key-nya adalah PGSD bisa. Kecil semua, ya. PGSD bisa. Klik enroll me, maka teman-teman semua akan masuk ke dalam kelas yang sudah Pak Arif desain, ya. Yang di rumah lancar? Ketinggalan. Oke. Bentar Pak. Ya, coba dulu ya. Nah, nanti akan masuk ke kelas.
Nah, ini sudah ada 28 mahasiswa yang sudah masuk. Alhamdulillah. Ya. Di sini siapa yang sudah masuk kita cek ya. Nanti kalau nama teman-teman semua ada yang belum masuk, silahkan diulangi langkah yang tadi ya. Sudah ada 30. Oke, sudah ambil 50% ya. Nah, teman-teman yang di rumah yang belum berhasil bisa dicoba lagi nanti ya. Kemudian setelah teman-teman semua berhasil masuk ke kelasnya Pak Arif ya, langkah berikutnya adalah teman-teman silahkan mengklik presensi kehadiran ya. Nah, ini nanti Pak Arif jelaskan terkait dengan presensi kehadiran. Ya, presensi kehadiran itu ada 4 kategori, ada 5 kategori ya. Nih, 5 kategori. Yang pertama adalah presensi hadir. Presensi hadir ini adalah nilainya, skornya itu mencapai 90, di mana 90 itu nilainya sudah A ya. Karena A, ambang batas nilai A itu adalah 85 ya. Maka 5 poin berikutnya ya, itu adalah poin tambahan gitu ya. Poin tambahan. Itu untuk nilai skor untuk teman-teman hadir. Dan presensi hadir hanya bisa diakses dari jam pembukaan kuliah sampai jam akhir kuliah. Kurang lebih selama 100 menit. Gitu ya, selama 100 menit. Ini tak tampilkan aja yang apa? Course-nya ya. Jadi ada saya kembalikan dulu di sini. Ini Pak Arif tampilkan settingannya agar nanti teman-teman semua juga tahu begitu ya, bahwa di sini sudah disetting otomatis ya. Nih status setnya. Di sini ya. Hadir nilai 90, batas presensinya adalah 100 menit. Kita kuliah dari jam berapa? Nah, setengah 10 kan? 9 lebih 30 kan? Kita selesai jam 11 lebih 10. Maka presensi hadir hanya bisa diakses maksimal sampai jam 11.10. Ya. 11.10. Paham terkait ini? Oke. Yang kedua, presensi sakit atau izin atau late. Ya, ada 3 ini. 3 ini bisa diakses setelah itu, ya. Hanya saja untuk sakit dan izin, teman-teman hanya bisa presensi sampai jam 12 malam. Ya. Sampai jam 12 malam. Maka kalau teman-teman semua tidak bisa mengikuti perkuliahan di hari-hanya itu tadi, kalian di hari itu tetap presensi ya, dengan menerangkan keterangan, misalkan kalian ada kondangan sehingga nggak bisa ikut. Nah, itu masuknya izin kan? Nah, izin silahkan kalian presensi izin. Nah, ini ada juga yang terlambat atau lupa. L ini sebenarnya lupa ya, bukan anu ya. Kan Pak Arif menemukan beberapa kemarin. Pak, saya lupa presensi. Nah, ini boleh presensi. Maksimal 2 kali 24 jam. Ya. Jadi hari ini, besok, nah itu bisa presensi ya, lupa ya. Bukan late tapi lupa ya. Nah, teman-teman jangan sekali-sekali mengklik presensi absen. Ya. Ini istilah yang sering kali ketukar-tukar. Wes absen durung gitu ya. Loh, kalau absen kan nggak perlu lapor ya kan. Kalau absen itu kan ketidakhadiran. Tapi yang benar adalah presensi. Maka teman-teman semua, jika sampai lebih dari 2 hari teman-teman semua tidak mengisi presensi ini atau attendance ini, maka teman-teman semua akan otomatis terekam sebagai mahasiswa absen, alias tidak hadir, alias tidak mengikuti perkuliahan.
Oke? Clear ya? Nah, ini sudah kita setting otomatis sehingga teman-teman, ini dari sisi mahasiswa ya, ketika kalian klik attendance, maka akan muncul opsi submit attendance ya. Submit attendance seperti ini, kalian bisa mengklik hadir, sakit, izin dan lupa. Jangan klik lupa ya. Karena ini hari hanya. Maka silahkan klik apa? Hadir. Oke. Save change. Maka di situ akan muncul ya skornya. Tuh, langsung kita nilai. Kalian presensi tepat waktu, nilainya langsung 90. Lumayan. Hari pertama sudah dapat nilai A, ya kan? Baru datang loh 1 hari loh ya. Nilainya A. Nah, pertanyaannya adalah bisa mempertahankan nilai A itu atau tidak? Gitu kan? Ada pertanyaan dulu terkait dengan attendance? Ada pertanyaan dulu terkait dengan attendance? Nah, insya Allah nggak ada ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke home ya. Jadi ini akun Pak Arif yang saya versi mahasiswa. Jadi kita punya 2 akun. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Ini bisa teman-teman semua klik ya untuk dibaca. Jane mata kuliah iki itu mata kuliah opo sih gitu ya. Kan gitu kan? Jane mata kuliah ini itu mau belajar terkait dengan apa sih? Nah, ini kalian baca deskripsinya. Ya. Sudah terbayang kan? Insya Allah teorinya banyak gitu kan? Banyak teorinya. Kemudian kita kembali ke depan ya. Bahwa di sini ada profil dosen. Nah, ini mbokan ada mahasiswa yang lupa sama dosennya. Ya. Pengampunnya sopo yo gitu ya. Nomornya berapa ya? Nah, ini Pak Arif sudah saya sajikan khusus ya. Wow, gambarnya pecah. Nah, ini. Jadi di sini ada NIK, NIDN ya. Nah, nanti saya tambahkan fitur terkait dengan nomor HP-nya ya. Biar nanti teman-teman mau menghubungi saya juga mudah gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada yang namanya RPS, rencana pembelajaran semester ya. Nah, di sini teman-teman semua bisa mengakses program kita selama 1 semester. Materi apa yang akan kita pelajari. Gitu ya. Ini ya, RPS-nya ya. Nah, ini ya. Insya Allah sudah fix ya. Kalau nanti di perjalanan ada perubahan ya, akan kita sampaikan, begitu ya. Nih, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian teman-teman semua, satu hal lagi yang perlu Pak Arif sampaikan adalah bahwa di mata kuliah ini nanti sebenarnya Pak Arif tidak sendiri, ya. Nanti Pak Arif akan ditemani oleh seorang wanita, ya, wanita. Jadi nanti kita akan ada 2 dosen, ya. Ya, yang pertama adalah Pak Arif sendiri, yang kedua adalah dosen dari UNY. Loh, keren kan? Calon dosen nih. Calon dosen dari UNY. Jadi kemarin kita sudah kontrak dengan UNY bahwa mahasiswa S2 yang ada di sana itu akan mengajar sebanyak kurang lebih 6 kali pertemuan di mata kuliah ini. Ya. Nah, namanya adalah nanti namanya Mbak Sri Susanti. Ya. Mbak Sri Susanti itu dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Nah, nanti kapan beliaunya akan hadir ke sini? Nah, kebetulan tadi malam Pak Arif baru dikabari bahwa yang bersangkutan baru ada insiden gitu ya. Kecelakaan di Jalan Kaliurang sehingga pada hari ini belum bisa bergabung dengan kita semuanya. Begitu ya. Nah, mungkin nanti juga akan bertemu via Zoom juga. Begitu ya.
Nah, maka nanti teman-teman semua nanti jangan kaget kalau ada dosen baru gitu ya, calon dosen baru yang nanti akan belajar bersama kita semuanya, gitu ya. Nah, teman-teman semua kembali lagi ke sini bahwa attendance ini wajib kalian akses setiap minggu, ya, di jam mata kuliah saya, ya, itu wajib. Kalian boleh ngaksesnya pagi sebelum perkuliahan saya, misalkan jam 7 begitu masuk kelas, kemudian langsung presensi di situ, ya. Karena database kehadiran akan kita tampilkan dari sana, ya. Maka teman-teman semua bisa presensi secara mandiri, gitu ya. Secara mandiri. Kemudian teman-teman semua, di sini Pak Arief juga akan menjelaskan, ya, berkaitan dengan 2 SKS kita. Karena tadi kita hari ini fokusnya adalah kontrak perkuliahan, maka saya akan menjelaskan kembali bahwa 2 SKS kita itu adalah bermakna 170 menit per SKS. Ya. 170 menit per SKS. Di mana kita kan ada 2 SKS ya. Jadi totalnya itu kita ada sekitar ya kurang lebih ada 6 jam lah ya. Karena 2 SKS, 170 menit dikali 2, gitu kan. 170 menit dikali 2 itu, ya, nanti aktivitasnya adalah 50 menit. Itu adalah tatap muka, PM ya. Tatap mukanya adalah 50 menit dikali 2, ya. Kita lihat dari jam 9.30 sampai 11.10 kan, itu 100 menit. Kemudian ada belajar mandiri, BM. Ini 60 menit kali 2. Apa itu BM? Nah, BM itu adalah mahasiswa membaca referensi, mencari sumber referensi secara mandiri, ya. Itu selama 2 jam setiap minggunya. Karena SKS itu sistem kredit semester di setiap minggu. Ya. Kemudian ada juga tugas atau belajar terstruktur ya, BT. Itu sama dengan 60 menit dikali. Maka teman-teman semua belajar terstruktur itu adalah teman-teman semua menciptakan, kemudian menghasilkan sebuah produk, baik itu luaran, ya, desain, bentuk atau apa, itu setiap minggunya kita plotting sebanyak 2 jam per minggu. Ya. Nah, maka di sini Pak Arief harus memikirkan selama 1 minggu itu nanti teman-teman selama 2 jam itu kira-kira bisa buat apa? Apakah menjawab pertanyaan, atau menyusun laporan, atau meresum makalah, atau meresum jurnal, atau translating jurnal. Nah, itu semuanya aktivitasnya di situ. Mencari sumbernya selama 2 jam, melaporkannya selama 2 jam. Akhirnya tatap mukanya fungsinya bukan untuk membahas teori, tetapi adalah mengkaji hasil. Gitu. Ya. Nah, maka sudah bisa dibayangkan ya. Nanti kalian akan belajar mata kuliah ini kurang lebih, kalau ini kita belajarkan 60 menit, maka kita akan belajar kurang lebih selama 6 jam. 2 jam di kelas, 4 jam berada di rumah. Ya. Sedangkan teman-teman saat ini mengambilnya berapa? 23 SKS. Ya, 24 full. Nah, tinggal kalikan berapa? Kalau 24 dikalikan 6 jam, ya kan? Berarti 120 tambah 120 tambah 24, 148 jam. Sedangkan satu harinya itu adalah 24 jam ya. Bagi 24 jam itu berapa? 120 itu 5 hari, ya kan? 5 hari, nah, itu hampir full kalian itu belajar. Namanya 24 SKS itu sebenarnya pengertiannya seperti itu. Ya syukur alhamdulillahnya adalah tidak semua dosen menerapkan ini.
Ya kan? Kalau semuanya menerapkan ini, kira-kira kalian seneng atau sedih? Sedih ya. Padahal kalian udah bayar mahal-mahal loh. Ya kan? Nah, itu teman-teman, ya. Sebenarnya pemaknaannya seperti itu. Ya, Pak Arif nanti akan berusaha ke sana. Hanya ya, kita juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, gitu ya. Oke, untuk ini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk paparan Pak Arif tadi. Tidak ada. Nah, teman-teman semua, Pak Arif juga akan menampilkan satu lagi, ya, bagian yang tidak kalah menarik, begitu ya. Bahwa di sini Pak Arif sudah menyediakan form penilaian secara online, ya, rekap. Jadi teman-teman kalau mendapatkan rekapan nilai itu biasanya kapan? Akhir semester kan? Ya. Pertengahan pun kadang tidak dibagikan kan? Nah, Pak Arif akan berusaha menyajikan penilaian ini secara real time. Tahu real time? Tahu real time? Nah, real time itu mau diakses kapanpun, dimanapun, bagaimanapun itu bisa. Ya. Contoh hari ini tadi, teman-teman semua sudah presensi, ya kan? Nah, maka dalam 1 minggu ini tadi, Pak Arif mentargetkan untuk mengolah nilai hasil presensi itu tadi, kemudian untuk saya rekapkan di spreadsheet, ya. Akan terekap di spreadsheet ya. Di sini sudah saya sediakan tempatnya, namun saya belum mengupdate terkait dengan nama mahasiswanya. Tapi di sini fungsinya adalah untuk memberikan gambaran pada teman-teman semua bahwa nanti nilainya itu akan terupdate secara periodik, ya, secara periodik. Jadi apa tujuannya gitu kan ya? Apa tujuannya? Jadi tujuan saya mendesain ini adalah seringkali mahasiswa itu tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya, gitu ya. Contoh ya, di akhir semester mereka baru sadar ternyata saya sudah tidak hadir berapa kali, tidak mengerjakan tugas berapa kali gitu ya. Sehingga di akhir semester baru berhadapan gitu ya. Wah, saya sudah kerjakan itu dan sebagainya. Nah, di sini tidak. Nanti teman-teman semua bisa melihat ya hasilnya ya dan dipantau nilai apa yang menurut teman-teman itu masih kurang gitu ya. Nah, ini saya tinggal klik tombol bagikan ini tadi, kemudian saya share ke PJ mata kuliah sehingga PJ mata kuliah bisa setiap orang yang punya link ini bisa melihat nilainya. Ya. Bahkan nilai akhirnya. Nah, nilai akhir itu kan kita tidak bisa menentukan, tapi kita bisa memprediksi, ya kan? Nilai kehadirannya sekian, tugasnya sekian, keaktifannya sekian, sikapnya sekian, tambah nilai ATS sama UAS. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan rumus itu, gitu ya. Nah, ini kayaknya jaringannya agak tidak bersahabat ya. Ini semoga yang di rumah juga baik-baik saja. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Ini mohon maaf tampilannya tidak begitu Kalau ini yang semester kemarin kan Pak Arif juga merekap tetapi di ending ya, bukan di tengah-tengah. Kalau ini akan saya desain sejak awal. Namanya adalah transparansi penilaian. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti linknya saya bagikan saja. Kemudian di sini kita akan menyepakati ya berkaitan dengan kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama. Ya, nanti langsung kita tanda tangani juga bisa. Salah.
Oke, sambil nunggu filenya, kita lihat yang sudah presensi hari ini. Oh ya, nanti terkait dengan buku. Nah, ini buku Pak Arief sudah punya soft filenya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot mengeluarkan uangnya gitu ya untuk beli buku. Biasanya kemarin beli buku gitu ya. Nah, nanti silahkan dipelajari materi itu ya. Instruksinya nanti akan saya sampaikan di minggu depan saja ya. Nanti teman-teman semua pemanasan dulu membaca referensi tersebut gitu ya. Bagian-bagian yang mungkin perlu diperdalam gitu.